Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin melakukan uji sampel sejumlah makanan dan minuman di Pasar Wadai Ramadan 0 km. Patrick Kluivert umumkan 26 pemain Timnas Indonesia. Pemain Dewa United Septian Satria Bagaskara dipanggil Timnas Indonesia untuk pertama kalinya. Menanti tuah pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia, Dean James. Media Belanda sebut Dean James sosok yang menggemparkan Eredivisie. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin periksa sejumlah sampel makanan dan minuman yang dijual di Pasar Wadai Ramadan Siring 0 km Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hal ini untuk memastikan produk yang dijual aman dikonsumsi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Tabiun Huda mengatakan, pemeriksaan ini untuk memastikan tidak ada kandungan zat berbahaya seperti boraks, zat pewarna maupun pemanis buatan lainnya di makanan dan minuman yang dijual. Sebanyak 14 sampel makanan dan minuman terdiri dari kue basah, kue kering, mie, dan aneka minuman es hasilnya dinyatakan negatif. Artinya tidak ada temuan bahan atau pewarna makanan berbahaya. Ya, kami dari Dinkes mendampingi Disporapa terkait untuk layak vegannya ya, karena semua diperiksa untuk kelayakan vegannya, sehingga makanan yang dijual di Pasar Wadai diyakinkan bahwa itu aman untuk dikonsumsi. Biasanya jadi perhatiannya apa Pak? Kandungan apa ya? Segala macam bakterinya, kemudian pewarnanya ya, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh orang. Sampelnya apa jangan diambil Pak? Contoh makanan. Nah ini ya contoh makanan, bahan makanan yang diambil ya. Bahan makanannya sebagian diambil untuk diperiksa di lab. Hasilnya itu kapan Pak kira-kira Pak? Hasilnya biasa 1 mingguan ya. 1 minggu Pak. Tapi kalau biasa ada ditemukan? Kalau biasa ditemukan apa dimusnahkan lah makanan itu atau dilarang edar kan? Iya pasti kami kasih peringatan. Tabiun Huda menambahkan fokus selama pemeriksaan sendiri adalah bakteri-bakteri yang terkandung hingga zat-zat pewarna yang terkandung dalam makanan yang ada. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh aparatur sipil negara beragama Muslim di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Yamin ingin ASN Pemkot Banjarmasin untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Ia mengharuskan penghentian seluruh aktivitas pekerjaan, termasuk rapat saat waktu sholat tiba. Yamin mengatakan imbauan itu cukup jelas sehingga menurutnya tidak perlu ada lagi surat edaran untuk penegasan lebih lanjut. Untuk menuntaskan amanat dari Wali Kota Banjarmasin. Begini, pertama mungkin melalui media ini kita sampaikan untuk seluruh ASN yang ada di sekitaran lingkungan Kota Banjarmasin jam 12 itu wajib persiapan untuk sholat bersama berjamaah. Ya kan? Nah ini melalui media ini kita berharap artinya tidak ada kepala daerah kita begini bersama-sama jam 12 itu sudah rapat semua harus berhenti untuk mempersiapkan diri untuk kita menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Itu sekali lah bersama di sini kan gitu. Ada rencana dibuat dalam bentuk edaran nggak Pak Wali? Ya, sholat berjamaah. Yang ini wajib untuk kita sama jamaah. Yang pasti dengan kada pakai edaran dan instruksi itu cukup. Iya. Insya Allah Ta'ala lah. Iyalah kalau masa sholat tidak harus pakai edaran. Agar pelaksanaan sholat berjamaah dapat terlaksana dengan lancar, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin berencana meningkatkan fasilitas musola di Balai Kota Banjarmasin. Dengan adanya imbauan ini, Yamin berharap seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin dapat meningkatkan ketakwaan dan mempererat tali silaturahmi melalui sholat berjamaah. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mengaku akan bekerja selama 24 jam selama 2 sampai. Program makan bergizi gratis di 14 sekolah di Banjarmasin tetap berjalan selama Ramadan. Makanan yang dibagikan berupa makanan kering atau takjil untuk dibawa pulang peserta didik.
Meski dalam bentuk makanan kering atau takjil, takaran gizi yang ada dalam makanan diklaim tetap terpenuhi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Ahmad Baihaqi mengatakan, MBG tetap berjalan namun makanan yang diberikan dibawa pulang untuk disantap saat berbuka puasa. Baihaqi menambahkan sejauh ini belum ada rencana penambahan sekolah penerima MBG, karena hingga saat ini pihaknya mengaku belum menerima petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Diganti dengan makanan kering. Nah itu memang buktis yang sudah disampaikan oleh Badan Gizi Nasional. Ada rencana penambahan Pak? Sampai saat ini belum ada penambahan. Belum ada. Iya. Kalau APBD masih belum ada rencana dialokasikan? Belum ada dialokasikan. Jadi kita menunggu juknis juga, juknis mutlak yang memang sampai ini belum kita terima. Jadi masih jalan walaupun liburan Ramadan. Ya, cuma yang libur ini anak-anak tidak mendapatkan makan. Libur enggak? Ya. Diketahui sebanyak 14 sekolah di Banjarmasin telah menjalankan program MBG sejak awal Januari 2025 lalu, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, SD, SMP hingga SMA dengan total sebanyak 6.531 peserta didik. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin melakukan uji sampel sejumlah makanan dan minuman di Pasar Wadai Ramadan 0 km. Patrick Kluivert umumkan 26 pemain timnas Indonesia. Pemain Dewa United Septian Satria Bagaskara dipanggil timnas Indonesia untuk pertama kalinya. Menanti tuah pemain naturalisasi baru timnas Indonesia, Dean James. Media Belanda sebut Dean James sosok yang menggemparkan Eredivisie. Dalam upaya mengendalikan inflasi di bulan suci Ramadan, Polres Balangan bersama pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperindak Kabupaten Balangan menggelar pasar murah di halaman Mapolres Balangan Rabu kemarin. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Balangan Ahmad Fauzi, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Balangan Mangantar Siregar, PLT Kepala Disperindak Kabupaten Balangan Herlina dan Kepala BPS Kabupaten Balangan Roy Suryanto. Pasar murah ini melibatkan berbagai pihak termasuk Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Balangan, Bulog, serta para pelaku UMKM di Kabupaten Balangan. Sejumlah barang kebutuhan pokok seperti minyak, beras, tepung, dan bawang dijual dengan harga lebih rendah dari pasaran. Salah satunya minyak merek Minyak Kita dibanderol dengan harga Rp15.000 per liter, lebih murah dari harga pasaran yang berkisar antara Rp17.000 hingga Rp18.000 per liternya. Kapolres Balangan AKBP Riza Mutakin berharap pasar murah ini dapat membantu masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan dapur di bulan Ramadan. Ia juga menegaskan akan melakukan pemantauan bersama Satgas Pangan untuk mencegah spekulasi harga dan penimbunan barang pokok. Padahal anak di mana? Di Polda. Kami juga menghimbau untuk para tengkulak misalnya ya, spekulan tidak menjual di atas harga eceran tertinggi pemerintah. Kami juga akan bersama-sama Satgas Pangan untuk melaksanakan pemantauan di pasar-pasar, pasar modern maupun pasar tradisional. Sejauh ini kami memang belum ada temukan spekulan yang melakukan penimbunan pada bahan pokok. Kapolres Balangan menambahkan kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Selain itu, ia mengimbau agar para pedagang tidak menjual di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Kegiatan pasar murah ini rencananya akan kembali digelar menjelang Hari Raya Idul Fitri demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Muhammad Kamil dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan.
Pemerintah Kabupaten Kota Baru melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dispora dan KONI Kabupaten Kota Baru menyerahkan alat-alat training center guna persiapan menghadapi Porprov 2025 ke 17 cabang olahraga di Gedung Abdi Negara Kota Baru Senin kemarin. Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Kota Baru Sony Tua Halomoan mengatakan, pemerintah Kabupaten Kota Baru berharap prestasi di bidang olahraga bisa meningkat dari sebelum-sebelumnya dan optimis mencapai target di 5 besar di pergelaran Porprov 2025 di Kabupaten Tanah Laut mendatang. Untuk mencapai target tersebut, upaya dan usaha terus dilakukan. Salah satunya memberikan alat-alat sebagai penunjang dan penyemangat dalam latihan. Selain itu, Dispora dan KONI Kabupaten Kota Baru sudah melaksanakan monitoring ke seluruh cabur dan pembinaan intens terhadap beberapa cabur unggulan yang diharapkan bisa mendulang medali. Terima kasih. Kami dari pemerintah Kabupaten Kota Baru, dalam hal ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, sebagai informasi bahwa hari ini telah disampaikan penyerahan alat-alat training center untuk persiapan menghadapi Porprov 2025 kepada 17 cabur. Tentunya pemerintah Kabupaten Kota Baru berharap bahwa peningkatan prestasi di bidang olahraga bisa meningkat dari pelaksanaan yang sebelum-sebelumnya. Seperti yang disampaikan Ketum tadi mewakili Ketua Umum bahwa harus ada peningkatan sehingga dari 8 besar kita coba tahun ini kita di 5 besar. Sementara itu, Sekretaris Umum KONI menambahkan bahwa sesuai dengan arahan Ketua KONI Kabupaten Kota Baru yang telah bersinergi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang sudah melakukan monitoring akan mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang ada untuk dicarikan solusi bersama agar persiapan setiap cabang olahraga benar-benar matang. Sesuai dengan arahan Bapak Ketua Umum KONI Kota Baru bahwa KONI Kota Baru telah bersinergi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Olahraga. Bagaimana kemarin kita sudah bersinergi turun melakukan monitoring dan evaluasi. Dari hasil monitoring kemarin, kemudian akan kita selenggarakan rapat bersama dengan seluruh cabang olahraga di bawah naungan KONI. Kemudian dari pendampingan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, kita akan kemudian mengklarifikasi permasalahan tersebut, hambatannya di mana, kemudian akan kita carikan solusi bersama sehingga nanti dalam menjelang Jurprov dan Porprov ini persiapan daripada cabang olahraga ini benar-benar matang. Ardiansyah dan Lutfi Daran melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kota dengan sungai sepanjang 185 km dengan jalan yang membentang sejauh ratusan kilometer, serta dengan total penduduk sebanyak 702.705 jiwa. 1000 sungai merupakan julukan untuk Banjarmasin. Selain bisa menjadi objek pariwisata, sungai juga bisa menjadi alat transportasi andalan untuk mengurangi kemacetan. Harapan ulun ke depannya, dermaga Banjarraya lebih berkembang dan maju dalam pelayanan yang cepat dan nyaman kepada masyarakat Kota Banjarmasin, dan ke depannya transportasi air dapat berkembang atau dinamis mengikuti perkembangan zaman. Menurut data perjalanan, terdapat 2 juta perjalanan dalam sehari di Kota Banjarmasin. Seiring dengan pertumbuhan kendaraan pribadi, pemerintah Kota Banjarmasin menyelenggarakan angkutan umum berbasis pelayanan bersama dengan BPTD Wilayah, Dinas Perhubungan Provinsi, Pariwisata, dan Angkutan. Visi bidang angkutan adalah menyelenggarakan angkutan jalan dan sungai yang selamat, yang nyaman, terjangkau, serta terintegrasi untuk seluruh masyarakat di Kota Banjarmasin. Dengan adanya berbagai macam angkutan darat dan sungai, diharapkan Kota Banjarmasin menjadi kota yang tertib dan anti macet. Kemudian pelayanan untuk kendaraan pribadi dengan pengawasan dan pemeliharaan traffic light, dan mengatur arus lalu lintas di tiap persimpangan melalui ruangan ATCS Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Harapan kami dengan adanya ruang ATCS ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pengguna jalan, agar tidak mengalami kemacetan di setiap simpang. Kami berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dan membangun transportasi terintegrasi antara transportasi sungai dan transportasi darat menjadi lebih nyaman dan aman. Salam hangat dari kami, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin lakukan uji sampel sejumlah makanan dan minuman di Pasar Wadai Ramadan 0 km. Patrick Kluivert umumkan 26 pemain timnas Indonesia. Pemain Dewa United Septian Satria Bagaskara dipanggil timnas Indonesia untuk pertama kalinya. Menanti tuah pemain naturalisasi baru timnas Indonesia, Dean James. Media Belanda sebut Dean James sosok yang menggemparkan Eredivisie. They will fight with heart, passion, and pride. Dilansir dari laman resmi Instagram PSSI, pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert mengumumkan 26 pemain yang akan bermain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 26 pemain ini nantinya akan bermain melawan tuan rumah Australia 20 Maret nanti serta melawan Bahrain di Gelora Bung Karno 5 hari kemudian. Dari 26 pemain yang dipanggil, nama-nama seperti Kapten Timnas Indonesia Jay Izes, Kelvin Verdong, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand hingga Rafael Strijk tetap menjadi tumpuan Timnas Indonesia. Kemudian ada Kevin Dix dan juga Miss Hilgers yang kembali bergabung, serta satu pemain naturalisasi baru yaitu Ole Romeni untuk mengisi lini depan. Yang menarik adalah tidak dipanggilnya kapten kedua Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam yang bermain bagus di Liga Thailand. Asnawi digantikan oleh pemain Dewa United Ricky Kambuaya dan Septian Satria Bagaskara. Khusus Septian Bagaskara, ini adalah panggilan pertamanya untuk bermain di Timnas Indonesia. PSSI masih menunggu 3 pemain naturalisasi tambahan untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia. Mereka adalah Emil Audero Mulyadi yang bisa menjadi pesaing berat kiper utama Marten Pas, kemudian Dean James dan Joey Matais Pelupesi. Kehadiran ketiganya jelas jadi harapan baru bagi publik pecinta sepak bola Indonesia. Apalagi Patrick Kluivert yang dituntut untuk membawa timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 nanti oleh PSSI. Menarik dinanti seperti apa racikan dari pelatih yang pernah bermain dan menjadi legenda untuk klub-klub besar Eropa ini. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Jakarta. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, PAM Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022
yang disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, PAM Banjarmasin mempunyai visi yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin lakukan uji sampel sejumlah makanan dan minuman di Pasar Wadah Ramadan 0 km. Patrick Kluivert umumkan 26 pemain Timnas Indonesia. Pemain Dewa United Septian Satria Bagaskara dipanggil Timnas Indonesia untuk pertama kalinya. Menanti tuah pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia, Dean James. Media Belanda sebut Dean James sosok yang menggemparkan Eredivisie. James dus voor de tweede keer dit seizoen tegen NEC en is dit voor Oliver Antman volledig weg uit de rug van de hoedemakers en ook bij Ouwejan. En dan staat James ook nog eens helemaal vrij. En 10 assists kwamen allemaal in de laatste 16 wedstrijden. Dean James yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia dan berpotensi membela Timnas Indonesia disebut sebagai sosok yang menggemparkan Eredivisie oleh media Belanda. James bersama Emil Audero Mulyadi dan Joey Pelupesi mengucap sumpah menjadi WNI di Roma, Italia pada Senin kemarin. Ketiganya sudah sejak beberapa pekan lalu disebut bakal memperkuat Timnas Indonesia. Football International menuliskan ketiga pemain itu ditunggu oleh Patrick Kluivert di Timnas Indonesia jelang pertandingan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia tanggal 20 Maret dan Bahrain 5 hari kemudian. Media asal Belanda tersebut memberi penjabaran singkat soal James yang pada akhir pekan lalu mencetak gol untuk klub Go Ahead Eagles saat menghadapi NEC Nijmegen dalam lanjutan Eredivisie atau kompetisi sepak bola nomor 1 di negeri kincir angin itu. Dalam tim terbaik yang disusun berdasar performa laga akhir pekan lalu tersebut, VI memberi nilai 7,5 untuk James dan membuatnya ada di posisi bek kiri dalam tim terbaik Eredivisie pekan tersebut. Jika proses pindah federasi dari Asosiasi Sepak Bola Belanda ke PSSI beres, maka James, Emil, dan Joey akan didaftarkan untuk membela tim Merah Putih menghadapi Australia dan Bahrain. Pendaftaran bisa dilakukan hingga 13 Maret 2025 ini. Khusus bagi James, persaingan di posisi bek kiri sudah menanti. Dalam 1 tahun terakhir, posisi tersebut sering ditempati Kelvin Verdong. Selain Verdong, terdapat pula Shane Patinama, Nathan Chow Aun, dan Pratama Arhan.
Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Jakarta. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zaldi Ariandi beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.